Alhamdulillah baik, baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, oke coach. Eh, Alhamdulillah sudah join 3 orang ya. Oke, Satu, dua. Kita nggak apa-apa, kita mulai aja ya walaupun yang join dulu sedikit ya coach. iya boleh bro, boleh. Oke, pertama-tama suara saya jelas di sana. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Coach Santo yang saya hormati, audiens yang sudah menunggu tidak sabar ya dari 2 tahun yang lalu kayaknya. 3. Kepada saudari Wawat Wartini, kepada saudara Doni, kepada saudara Alvina, terima kasih. Oke, kita langsung kita buka. Jadi pembicaraan kita kali ini, IG Live kita kali ini itu mengenai coaching, pentingnya coaching untuk pelajar atau untuk siswa. Mungkin saya awali dulu di awal, saya jelaskan dulu di awal begini, Coach. Ya. Waktu saya dulu masih sekolah, ya dulu saya pernah sekolah kebetulan, itu SD, SMP, SMA itu hanya mengalir begitu saja, karena udah pasti jalurnya itu sudah pasti gitu dari SD, lalu SMP. Habis lulus SMP lalu SMA. Nah setelah lulus SMA inilah permasalahan sering terjadi. Ya contohnya saya nggak usah jauh-jauh, ambil contoh diri saya sendiri, Coach. Begitu saya lulus SMA, teman-teman saya pada coret-coretan, terus saya dicoretkan nggak mau tuh. Ntar ini baju bisa buat orang sayang bajunya. Sayang bajunya ya. Ya terus saya tanya, lu mau kuliah di mana? Iya di mana ya kuliah ya? Kita semua pada momen bergembira coret-coretan, tapi setelah itu kita nggak tahu mau kuliah di mana, mau kemana, mau ngapain. Pokoknya ketika lulus SMA itulah masalah itu dimulai. Jadi lulus SD langsung SMP, automatically SMP, SMA, automatically SMA. Setelah SMA itulah malu mulai bingung. Saya mau kuliah, ya kalau teman ada yang dia buka bengkel, itu mah urusan lain ya. Dia langsung di rumahnya udah bengkel, tinggal mewarisi orang tuanya lalu kawin gitu kan. Sekarang anaknya aja udah lulus gitu. Jadi itu mah nggak ada masalah. Tapi yang seperti saya gitu kan, dan teman-teman lain yang mikir, saya mau habisnya mau kuliah, tapi kuliah di mana? Tapi selalu apa yang cocok buat saya? Lalu saya profesi apa nanti? Saya mau kerja di mana? Itu mulai bertebaran pikiran-pikiran itu dan kita nggak punya arahan. Karena apa? Karena selama SMA, jangankan SD atau SMP, pas SMA aja kita nggak pernah diarahin seperti itu, Coach. Kalau di bahasa kami nggak ada yang namanya coaching, gitu. Iya. Ya namanya coaching. Nah, lalu saya pendiri sekolah ini ya, pendiri Fikar School ini juga berpikir, wah sama saya juga dulu salah jurusan. Saya kan milih kuliah di pelayan pariwisata. Saya dulu pilih kuliah pariwisata soalnya alasannya sepele karena nggak ada matematika aja. Gue pakai matematika. Kok bisa sama sih? Ya sama kan, sama kita. Ya, kita bikin geng anti matematika. Nah, jadi kayak gitu doang. Sesederhana itu milih kuliah, milih jurusan yang dimana kuliah juga bayarnya kan nggak murah ya, Coach. Ya beda kalau kuliah gratis lah gitu ya. Ini kuliah udah bayar mahal-mahal, terus begitu kuliah gini ya. Kayaknya gue masuk kayak gue salah jurusan ini gitu kan. Nah itu akhirnya mulailah permasalahan dan ternyata setelah dipikir-pikir coaching tuh manfaatnya bukan cuma untuk milih jurusan kuliah saja. Kalau buat kami ya, buat siswa kami gitu, itu coaching tuh bagaimana untuk masa depan dia, cita-cita dia lalu setelah lulus dari sekolah ini lu mau ngapain gitu, mau apa gitu. Nah seperti itulah Coach, kira-kira mungkin gini, mungkin sekarang ini atau dulu coaching itu baru terkenal, baru booming di kalangan pekerja di kantor, di perusahaan, di coaching ya. Dan mungkin Coach Santo juga pernah bilang sama saya, ada bedanya loh antara coaching, mentoring, terus apalagi deh, coaching, mentoring, consulting ya. Nah itu kan mungkin itu bisa kita bahas di lain waktu kali ya. Nah takutnya waktunya nggak cukup banget, hanya ada waktu 1 jam. Tapi ini kita saat ini berpikir bahwa penting loh coaching buat siswa gitu. Nah tapi kan di sekolah udah ada guru BK atau zaman saya dulu guru BP. Gimana? Apa nggak berbentrokan sama itu gitu? Atau jangan-jangan itu sebetulnya tugasnya guru BP?
Cuman guru BP-nya cuma ngincar anak yang nakal-nakal saja gitu. Ya. Saya dulu merasa saya nggak nakal tapi diincar juga sama guru BP. Soalnya saya sering terlambat. Gitu. Oke, mungkin di situ coach. Kira-kira dari sini sih udah jelas ya ininya dari prolog saya tadi. Nih diskusi kita akan ke arah mana sih udah jelas sepertinya ya. Insya Oke. Allah. Baik, Insya Allah semoga sudah jelas. penonton setia kami. Terima kasih untuk yang baru gabung, saudara Dinov, saudara Kevin, saudara Kiauni. Terima kasih sudah bergabung. Baik, sekarang saya persilakan Coach Santo mungkin bisa berbicara. Oke, terima kasih Pak Visena. Saya sapa dulu teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali salam sehat, salam bahagia, berkah berlimpah, rezeki juga uangnya buat kita semua. Amin. Untuk permasalahan ini yang tadi sudah diajukan sama Pak Visena itu sesuai banget sama saya. Maksudnya sesuai bagaimana? Maksudnya sesuai itu, saya dulu SMA itu masuk sosial, yang mana matematika sudah mulai sedikit tuh. Lanjut kuliah, saya masuk fakultas sastra, itu sudah nggak ada matematika sama sekali. Gitu. Makanya sekarang ini kendalanya adalah ketika anak-anak menanyakan matematika, saya angkat tangan. Coba tanya bundanya. Gitu ya. Nah, bukan sesuatu hal yang salah gitu ya dengan matematika, bukan. Nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Untuk coaching itu sebetulnya apa sih gitu ya? Tadi kan dijelaskan di awal bahwa itu beda coaching, mentoring, cuma orang tuh kayaknya campur aduk ya, itu juga lah maksudnya gitu ya. Pasti kalau di sekolah itu ini tugasnya guru BP. Apakah seperti itu? Enggak, bukan. Saya cerita sedikit flashback ketika saya dulu pertama kali belajar dari salah seorang master coach saya tanya sama beliau, waktu itu saya belajar bisnis coaching di awal. Coach, nanti kita itu kan akan mengcoaching, akan mendampingi, akan memberikan nasihat, memberikan advice kepada siapa? Kepada para pengusaha. Ya mungkin omset mereka aja sudah puluhan bahkan ratusan M, coach. Lah kita punya apa? Saya tanya gitu. Saya orangnya seneng belak-belakan gitu loh. Iya betul kan? Bagaimana ceritanya kita mau meng-coach mereka, sedangkan mereka sudah menjalankan usahanya mungkin sudah turun-menurun. Yang tadi Bapak katakan, sudah puluhan tahun gitu ya. Tapi kok mereka butuh coach? Apa jawaban master coach saya? Beliau mengatakan, kamu tahu bola? Pertandingan bola kamu tahu? Iya tahu coach. Saya mau tanya katanya, jagoan mana pemain sama penonton? Dia cuma jawab gitu. Saya bilang, iya pasti penonton, coach. Gitu. Penonton itu lebih jago, betul nggak Pak? Penonton itu, kamu jangan di situ, sana kosong tuh, gitu kan? Ada kata-kata yang disensor tuh. Orang kan nonton bola kan seolah-olah dia lebih hebat, gitu kan? Kenapa penonton bisa lebih jago, supporter bisa lebih hebat? Karena dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan si pemain, dia tidak bisa melihat dirinya sendiri di lapangan. Gitu loh. Nah, tugas seorang coach seperti itu. Dia bisa melihat satu permasalahan, satu coach, satu orang klien yang sedang di coaching dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ketika si anak punya masalah, ketika kita bicara siswa ya, sudah spesifik nih, bicara pelajar punya masalah, yang katakan menghandle selama ini guru BP atau guru BK, nggak salah sih, cuma lingkupnya kan lingkup pendidikan, betul ya? Bisa jadi permasalahan yang dihadapi adalah masalah psikologis. Bisa jadi yang dihadapi adalah masalah komunikasi dia dengan orang tuanya. Bisa jadi permasalahan yang dihadapi adalah karena dia sering dibully di sekolah. Ini nggak mungkin diungkapkan semua gitu ya. Dan bisa jadi, bukan bisa jadi, saya pun mengalami hal yang sama Pak. Ketika Bapak mengatakan apa? Iya, gua kuliah di mana ya? Tadi Bapak bilang kayak gitu.
saya kuliah di mana ya? Setelah ini harus bagaimana ya? Saya harus meng-create hidup saya seperti apa ya? Kita nggak bisa dapat jawaban itu dari sekolah. Betul ya Pak ya? Mudah-mudahan Fikar School sudah nih, soalnya satu-satunya sekolah ya, atau satu-satunya atau sekolah pertama yang menerapkan sistem coaching di pelajarannya. Saya sangat setuju sekali. Waktu itu saya sempat diskus juga dengan Pak Doni, saya sangat setuju sekali. Karena kita perlu loh hal kayak gini. Termasuk saya Pak, saya kuliah itu yang milihin orang tua. Karena memang nggak tahu gitu loh. Dan ketika masuk bangku kuliah, kok ini ya? Kok begini ya? Ini bukan sesuatu hal yang saya inginkan gitu loh. Apakah bisa berhasil? Bagi sebagian orang bisa. Bagi sebagian yang lain nggak bisa. Gitu. Alangkah lebih idealnya, alangkah lebih baiknya ketika kita membantu anak kita, siswa-siswa kita ini untuk meng-create hidupnya di awal dengan program coaching ini. Karena coaching ini bukannya mentoring yang memang kamu nggak bisa matematika ya, ayo sini les matematika. Kamu fisikanya jelek, sini fisikanya saya ajarin. Coaching itu lebih dalam daripada itu semua, termasuk how to create your life. Kamu mau jadi apa sih nak nanti? Saya mau ambil kuliah hukum. Dikejar lagi tuh dengan pertanyaan, pernah nggak kamu terbayang setelah kamu lulus sarjana hukum apa yang akan kamu lakukan ke depan? Terus lagi, jadi dia sudah mulai mengembangkan satu pemikiran yang bukan hanya saat ini gitu. Yang bukan, gampang lah saya tinggal minta papa saya tinggal nodong sama mama saya, pasti dikasih kok. Kalau cuman mobil aja sih, kalau cuman rumah aja gampang buat mereka. Tapi mau sampai kapan gitu? Gitu sih Pak, ini pendahuluan gitu. Mungkin Bapak bisa ada tambahan. Baik, jadi gini Coach, salah satu siswa kami yang saya coaching, dia bilang, Pak saya nanti mau masuk jurusan hukum. Ya. Oke. Nah, saya tanya kenapa? Ya kayaknya kerja di law firm itu wah bonafit gitu, law firm. Saya tuh pengen kerja di law firm. Jadi dia gitu. Kamu tahu nggak kuliah hukum itu kayak gimana? Kuliah hukum? Ya iya kan ada kampusnya di UI di mana? Iya banyak kuliah hukum memang. Nah, tapi kamu tahu nih, aku kasih tahu ya. Kamu senang baca nggak? Gitu. Ya baca bukan baca internet ya, bukan baca YouTube gitu bukan, tapi baca buku. Saya bilang kamu senang baca buku. Ya nggak begitu sih Pak. Ya kelihatan mah kamu mah baru baca buku, tugas aja nggak dikerjain. ada yang model kayak gitu kan ada tuh. Nah, nih saya kasih tahu ya. Kamu tahu kitab buku kuliahnya anak hukum? Aku pernah lihat. Saya punya teman dulu jurusan hukum. Buku segini satu buku nih tebalnya segini satu buku. Tebalnya segitu ya. Itu baru satu buku, satu mata kuliah itu bisa 3 buku. Nah, kamu hitung berapa mata kuliah di hukum. Nah, itu baca semua tuh. Baca nggak kamu? Ya nanti mah kalau saya udah kuliah ya saya baca ya kan. Anak-anak tinggal ngomong simpel ya. Itu kalau saya udah kuliah saya baca, jadi namanya juga. Ya boleh nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu dulu apa yang akan kamu alami, jangan sampai ketika kamu memandang, wih jadi kerja di law firm, wih keren, terek gitu kan, wih keren deh pokoknya saya pengen kerja di law firm gitu. Tapi begitu kuliah kan dia jurusan hukum tuh, dia merasa tidak kuliahnya kayak gini, saya gitu kan, bisa aja, yakin nih, coba deh, karena saya biasanya tuh selalu menggali dari anaknya dulu, nih anak bocahnya modelnya kayak gini nih, ini bocah modelnya kayak gini, tapi maunya bergolong gitu kan. Ada lagi yang ini kasus lain ya. Ada dia bilang gini, kamu cita-citanya mau jadi apa? Aku mau jadi pemain sepak bola. Yakin? Itu sepak bola itu kamu tuh cuma hobi, atau kamu benar-benar mau jadi atlet sepak bola seperti Bambang Pamungkas gitu kan? Kalau di Indonesia kan ya Bambang Pamungkas contohnya gitu. Ya saya mau jadi atlet sepak bola yang profesional. Oh gitu. Terus lulus dari SMP ini kamu mau kemana? Saya mau ke SMA negeri. Mau ke SMA negeri. Kamu kan mau jadi pemain bola. Iya. Terus SMA mau pilih mana? SMA negeri. Lah emang kalau lulus SMA negeri bisa jadi atlet bola? Ya bisa kali ya.
Gini nak, kalau mau jadi atlet beneran, itu ada sekolah namanya sekolah atlet. Jadi kamu kalau mau jadi atlet sepak bola, masuk sekolah atlet. Ada sekolah atlet tuh. Jadi ntar cabangnya milih, ada cabang sepak bola, basket, panahan, renang, terserah pilih. Tapi ya, masuknya sekolah atlet. Jadi kalau kamu masuk SMA negeri, kamu salah. Gimana? Mau masuk sekolah atlet? Nggak mau, maunya masuk SMA negeri. Tapi cita-cita kamu tetap besok kuliah sih mau sepak bola. Nanti kamu begini-begini sih saya kami hadapi nih coach gitu kan. Jadi nah itu mungkin juga kita bisa bertukar pikiran tentang hal ini. Terima kasih. Ya, betul Pak. Jadi memang betapa perlunya pihak sekolah menyadari hal seperti ini. Sebetulnya idealnya semua sekolah sih, bukan hanya Vikar School. Seharusnya seperti itu. Supaya kenapa? Supaya anak-anak kita, generasi penerus kita ini sudah meng-create tadi saya katakan hidupnya di awal. Karena gini, ketika seusia mereka itu masih tercampur-campur antara idealis dengan realistis gitu. Mereka belum bisa membedakan itu. Sekarang mereka hanya bicara ya keren aja sih, glamor aja sih, keren, kesannya oke banget gitu kan di law firm itu kan. Cuman persoalannya apa yang akan kamu lakukan di sana? Gitu. Makanya ketika dia mengikuti sesi coaching, mengikuti satu program khusus yang akan mengcoaching mereka, kita bisa mengarahkan di awal. Kita bukan hanya mengarahkan, tapi kita gali. Gitu loh. Ujung-ujungnya apa sih saya tanya deh. Ujung-ujungnya itu kan orang pengen sukses. Betul nggak? Setiap orang, maupun dia masih sekolah kah, masih sudah kuliah kah, atau sudah menikah bahkan, mereka menanyakan, coach, gimana caranya saya bisa sukses? Kita tanya balik, menurut Anda sukses itu apa sih? Itu banyak yang nggak bisa jawab loh. Iya, banyak. Jangan kan anak-anak pelajar ya, orang dewasa juga. Iya. Yang udah tua-tua. Bukan berarti saya juga bisa, waktu itu nggak bisa juga gitu, sama. Karena memang kita nggak tahu hal ini. Nah, terbayang nggak betapa bagusnya ketika mereka menyadari hal ini sejak awal. Katakan saya pun sudah agak telat ya, dalam tanda kutip, saya mulai apa sih kalau istilah orang tuh mulai terjun ke dunia coaching, dunia mentoring seperti ini. Itu tahun 2010. Dunia teknologi pikiran kah, pemberdayaan pikiran gitu. Itu tahun 2010. Di saat itu pun saya berpikir, kenapa kok saya nggak tahu sejak awal ya tentang hal ini ya gitu. Kok saya nggak paham sejak dini ya apa potensi saya. Seandainya saya paham, nggak usah capek gitu kan, nggak usah. Kita mau dari titik A mau ke titik B nih. Ketika kita nggak paham, ya keliling dulu kan. Walaupun ujung-ujungnya nanti akan sampai ke titik B gitu. Kalau sekarang enak Pak, udah ada Google Map. Kalau dulu kan kita pakainya kompas bacot, betul? Yang setiap tikungan itu turun dulu dari mobil. Nanya kalau di Jawa Barat ya pun apa namanya punten Pak gitu kan. Masing-masing kebudayaannya nanya dulu, dan kalau yang ditanya tepat, ditanya juga nggak tahu, cuman asal nunjuk-nunjuk, ya makin lama lagi tuh prosesnya gitu. Tapi ketika sekolah atau pihak pendidikan, lembaga pendidikan sudah menyediakan orang yang betul-betul kompeten, yang betul-betul bisa menggali semua permasalahan dan bisa mengarahkan dengan baik, waduh, enak banget gitu loh. Ibaratnya jalan tuh lewat jalan tol gitu. Ya. Nah, sepertinya itu Pak, mungkin kita libatkan ini ya ke teman-teman, mungkin ada yang ingin gabung, ingin ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Bapak dulu. Tanya atau komen silakan ya, ini komennya dibuka, jadi semua orang bisa bertanya. Nah, tapi sambil kita menunggu, kita lanjutkan lagi Coach ya. Sekarang kita misalnya anggaplah kita udah tahu seperti ini. Saya mau tanya gini, kalau kami kan Vikar School memang sekolah non formal ya, sekolah fleksibel gitu. Jadi mungkin bisa banyak leluasa yang seperti ini. Kita bisa bongkar pasang kurikulum atau
hal-hal yang bisa adaptasi gitu di sekolah kami. Nah, saya cuma mau tanya, kalau seandainya coaching ini dilakukan oleh guru BP atau guru BK gitu, itu mungkin nggak sih maksudnya dengan jadi mereka nih mengubah job desk-nya, yang tadinya job desk-nya cuma ngejar-ngejar anak nakal gitu ya, yang anak nakal yang dicatat, anak yang pokoknya dia di list nih anak-anak yang perlu dipanggil ke ruang BP kan gitu kan, di list. Nah, apakah mungkin satu tanya saya, apakah mungkin kalau tugas guru ini hal ini yang coach bilang tadi itu dilakukan atau diemban oleh guru BP atau guru BK di sekolah masing-masing. Satu. Kedua, kaitan sama orang tua, tapi kan pertanyaan yang kedua nanti aja, pertanyaan satu dulu. Oke, mungkin nggak? Mungkin banget Pak. Makanya program saya ketika diundang, alhamdulillah di berbagai sekolahan ataupun kampus, ada berbagai macam. Satu menyangkut siswa tentunya, menyangkut siswanya, si pelajarnya, yang kedua adalah orang tuanya, karena ini satu paket. Yang lebih penting lagi siapa? Pengajarnya, gurunya gitu loh. Itu yang kita persiapkan dulu. Ketika tadi Bapak katakan, bisa nggak guru BP menjadi seorang coach yang baik? Bisa. Ketika apa? Ketika mereka mau belajar. Mereka mau belajar, kita persiapkan, ini loh yang harus dipelajari, ini loh kemampuan yang Anda harus praktekkan gitu. Bisa aja, cuma persoalannya saya kurang paham kalau untuk bagaimana menyangkut prosedurnya kah, menyangkut hierarki. Kalau sekolah negeri ya, mungkin kalau kayak Vicar School masih oke lah gitu. Cuma persoalannya itu kadang political will dari pihak sekolahnya ini yang belum mendukung, Pak. Itu yang saya dapat masukan dari berbagai teman-teman pengajar ya, gitu. Kalau bisa banget. Oh, jadi ternyata political will sekolah itu juga yang sebetulnya menghambat hal seperti ini gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, maksudnya gini, kalau seandainya mereka, ya saya nggak tahu ya pemegang presidennya sekolah itu siapa gitu, atau kepala sekolah, apakah ada lagi manusia-manusia di balik itu gitu. Tapi kenapa mereka, kalau seandainya mereka tahu bahwa ini bermanfaat gitu ya, baik buat termasuk buat anak-anak mereka sendiri tentunya gitu. Kenapa mereka malah menghambat, Pak Coach? Sebetulnya menghambatnya bukannya memang diniatkan untuk menghambat, cuma ini bicara lebih luas lagi. Budaya pendidikan di Indonesia itu belum seperti di negara-negara maju sana gitu. Yang mana kalau di Indonesia itu segala sesuatu hal dikaitkan dengan nilai akademis. Titik sampai situ. Matematika kamu berapa? Kamu ranking berapa di kelas? Nilai kamu berapa? Mentok ke sana gitu. Makanya saya senang sekali ketika bisa sharing kayak Vicar School dan ada sekolah-sekolah yang saya pernah kunjungi juga, pernah diundang di sana, mereka meniadakan sama sekali akademis. Ranking itu nggak ada sama sekali, Pak. Jadi anak itu betul-betul dilihat dari akhlaknya, dari tingkah lakunya selama di sekolah, ketekunannya, dan bagaimana dia bisa, apa istilahnya itu, menjadi seorang problem solver gitu ya. Bagaimana si anak bisa mempunyai kemampuan memecahkan masalah. Belajar untuk memecahkan satu masalah. Ya entah itu menyangkutnya nanti mata pelajaran A, B, C, D gitu. Yang terpenting adalah dilihat bagaimana upayanya si anak gitu. Jadi nggak hasil akhirnya. Kalau kita mengejar hanya nilai akademis itu kan hasil akhir, Pak. Gitu ya. Ada anak-anak yang udah aku nggak usah belajar, nilainya bagus gitu kan. Tapi ada juga yang sudah belajar mati-matian gitu, tapi memang udah mentok. Ya itu kembali lagi kan, ada orang yang bakatnya di A, bakatnya di B, bakatnya di C. Makanya Einstein pernah bilang ketika Anda menilai kepandaian seekor ikan dari caranya ikan itu memanjat pohon, kita akan sampai kapanpun bilang ikan itu adalah hewan yang paling bodoh. Karena dia nggak bisa manjat pohon. Itu yang terjadi, Pak. Itu yang masih banyak sekali terjadi di berbagai macam lembaga pendidikan. Jadi kita harus betul-betul menggali si A ini potensinya apa sih? Kemampuannya apa sih? Bahkan klien-klien saya yang sudah usia dewasa pun itu masih belum tahu loh. Coach saya nggak tahu deh potensi saya apa sih.
Coach saya nggak paham deh, passion saya apa ya sebetulnya. Gitu. Makanya ini lebih jauh lagi ke depan, kita sering melihat orang ketika sudah berada di puncak kesuksesannya, mohon maaf, bunuh diri. Ada yang menembak kepalanya, ada yang loncat dari gedung tinggi, ada yang minum obat tidur kebanyakan, yang nggak bangun-bangun jadinya gitu ya. Karena ketika dia sudah meraih semuanya, kesuksesan sudah ada di tangan, di genggamannya. Seperti misalkan ibaratnya kita naik ke satu bangunan tinggi, kita melihat ke bawah. Begitu melihat ke bawah, loh, ini bukan pemandangan yang saya inginkan. Bukan ini loh yang saya mau di kehidupan. Itu. Jadi kalau tadi saya katakan di awal, apa sih ujung-ujungnya sukses? Ternyata banyak tuh orang sukses yang ternyata dia merasa tetap kosong gitu loh. Ada sesuatu yang hilang di sana gitu. Nah, ini bisa kita minimalisir dengan program coaching ini, Pak. Ya. Demikian. Ya, insya Allah ya. Kita mulai kalau misalnya untuk yang sekolah seperti kami ya ini nggak yang berat-berat dulu mungkin pertanyaannya yang ini aja dulu masalah pelajaran apa yang kamu suka gitu ya. Jadi biar mereka juga tidak terlalu terbebani dengan coaching gitu. Betul. Ini ada pertanyaan sifatnya jangan membebani, betul sekali Pak. Itu poinnya. Iya, betul. Jadi jangan sampai nanti mereka merasa setelah coaching, wah ternyata hidup itu sulit ya, misalnya gitu kan. Lalu kita ingin memudahkan mereka gitu, bukan jadi merasa jadi berat hidup gue nih gitu. Nah, yang kedua ini coach, berdasarkan pengalaman kami, jadi dulu tuh kan Fikar dulu pernah di Lebak Bulus tuh coach sebelum di ya. Iya. Waktu di Lebak Bulus dulu itu ada siswa, udah kelihatan banget bakatnya dah, udah kelihatan. Nah, dia tuh penulis gitu, dia perempuan gitu ya, Chinese gitu. Nah, dia sangat kelihatan dan benar coach ketika lulus SMA, lulus dari Fikar itu menghadiahi kami 2 buah buku karya dia, nulis novel. Jadi dia novel seperti J.K. Rowling yang nulis Harry Potter. Nah, dia tuh novelnya yang kayak gitu, yang novel yang semacam hal apa imajinasi gitu. Tapi ada dua buku. Iya, dan itu menurut saya cukup mengagumkan bahwa dia ini baru lulus SMA dan dia sudah menyerahkan nih buku hasil novel karya saya. Ada udah 2 loh, yang ini kalau cuma 1 kan luar biasa sebenarnya. Waktu SMA baca buku segitu malas banget dia nulis loh gitu kan. Nah, tapi nih ternyata nih, mohon maaf nih, saya tidak menyinggung etnis manapun. Karena memang kebanyakan etnis Chinese itu pengusaha, kebanyakan bisnismen. Ayahnya tidak setuju. Ayahnya tidak setuju kalau anaknya jadi penulis. Kamu ini penulis, ntar mau makan apa aja? Mau makan kertas, mau makan buku-buku, sampul buku gitu kan. Nah, jadi akhirnya ayahnya ya mungkin entah memaksa atau bagaimana, pokoknya lulus dari Fikar dia kuliah di saya nggak usah sebut merek kampus, tapi kampus bisnis. Jadi setelah lulus dari kuliah di kampus bisnis ya, kuliah bisnis itu ya karena orang tuanya ya memang mahal, ini kampus bisnis yang mahal coach, karena sekolah internasional gitu. Ya saya sih ya udah, kalau emang toh juga yang bayarin kuliah kan orang tuanya, bukan dia. Iya. Dia kuliah di sana. Ya mudah-mudahan ya saya rasa sih dia happy aja ya, namanya kuliah di daerah orang tua gitu. Tapi mungkin agak semakin menjauh dengan karir menulisnya. Atau kecuali dia punya skill untuk memadukan antara bisnis dengan menulisnya, itu beda lagi mungkin ceritanya. Nah, kan ada juga orang seperti itu ya, dia bisa gitu. Jadi ntar dia tahu dia bikin penerbit gitu. Bisa aja kan, saya mau bikin penerbit gitu, jadi saingan Gramedia gitu, jadi merek. Nah itu coach, maksud saya bagaimana dengan kejadian seperti itu, dimana ketika kita udah coaching anaknya udah positif nih anaknya, udah jelas hasil karyanya, udah jelas tujuan mau kemana, ternyata orang tuanya nggak setuju misalnya. Nah itu bagaimana coach? Ada kira-kira apa hal-hal yang bisa kita jadikan solusinya gitu? Iya, untuk solusinya yang tadi saya katakan Pak. Jadi kita tuh harus tiga-tiganya ini harus saling sinergis. Si anak sebagai siswanya, orang tuanya, baru pihak sekolah atau pihak pengajarnya. Ketika katakan anak sudah oke, sudah di coaching sama
gurunya yang memang punya kemampuan untuk itu, nggak taunya di belakang orang tuanya nggak setuju. Ini bisa saja kita antisipasi di awal ketika apa? Ketika kita ajak gitu loh. Ketika ajak di sesi itu, bahkan saya pernah katakan setiap saya menerima terapi kasus, saya katakan, Bapak Ibu yang harus diterapi bukan anaknya, tapi Anda berdua. Saya bilang gitu. Banyak Pak, banyak kasus seperti itu orang tuanya melongo. Loh, Pak Santo, yang masalah itu anak saya. Yang berulang kali dikeluarkan dari sekolah itu anak kami, bukannya kita. Kita mah berdua baik-baik aja. Saya bilang, nggak bisa Pak, nggak bisa Bu. Yang diterapi duluan Bapak sama Ibu. Sampai saya cerita sedikit, ini kisah nyata, klien nyata. Akhirnya ya sudah kalau gitu kita nggak jadi. Akhirnya dikeluarin lagi anaknya dari sekolah. Iya, nggak jadi. Jadi anaknya itu punya apa ya? Punya kecenderungan agresif terhadap anak yang lain gitu. Memukul kah, nusuk pakai pulpen kah, gitu, pakai pensil kah, gitu. Jadi betul-betul agresif. Ini udah sekolah yang ketiga, terus dianjurkan sama pihak sekolah untuk menemui saya. Saya jawab seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, beliau berdua ini sebagai orang tua mengatakan, saya nggak mau. Ya masalah anak saya kok, kenapa harus kita yang harus diterapi? Akhirnya singkat cerita, anaknya dikeluarkan lagi, bukan dikeluarkan tapi diskors selama 2 minggu. Orang tuanya bilang, Coach, nelfon saya lagi, apa kita masukin lagi ya ke rumah sakit jiwa? Jadi ternyata sebelum ngubungin saya, si anak pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama berapa bulan gitu. Saya bilang, Bapak, Ibu, anak Bapak, Ibu nggak gila, saya bilang gitu. Jadi betapa masih PR kita banget gitu ya untuk menyadarkan orang tua juga, pihak sekolah juga, hal-hal kayak begini gitu loh. Supaya ada saling open mind. Makanya di pelatihan saya sebelumnya itu ada bagaimana sih caranya mengatasi generasi Z gitu ya. Karena sudah beda Pak. Kalau kita dulu belajarnya itu tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis, ini kuat 2 jam loh. Bisa loh begini 2 jam. Anak sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Mereka itu lebih lebih interaktif. Itu. Jadi ya itu yang tadi kembali lagi kita harus ajak ngomong orang tuanya juga. Gitu. Kayaknya ada pertanyaan, Pak. Silakan. Ya, jadi memang ya alhamdulillah sih kita juga ada coaching orang tua juga, alhamdulillah. Cuma memang nggak semua orang tua ini mau. Sama kayak tadi tuh. Yang masalah saya, berapa saya gitu. Jadi orang tuanya nggak mau, ada juga gitu. Lalu yang tadi itu akhirnya anaknya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, ini saya jadi penasaran. Akhirnya jadi enggak? Akhirnya dikeluarkan lagi dari sekolah tersebut. Ini sekolahnya sekolah anak saya. Makanya saya tahu pasti gitu ya. Jadi dia bikin ulah lagi di sekolah anak saya, di skor peringatan awal 2 minggu. Saya nggak nelpon saya bilang tetap kita harus gimana? Iya Bapak sama Ibu diterapi, nggak mau. Akhirnya kayaknya dimasukin rumah sakit jiwa 2 minggu itu, terus balik lagi ke sekolah. Akhirnya sekarang ini betul-betul dikeluarin karena memang perilaku agresifnya masih terjadi lagi gitu loh, masih terjadi lagi. Dan akhirnya kebanyakan orang udah nggak sekolah di sekolah anak saya lagi. Saya nggak tahu pindah kemana. Tapi nggak tahu. Karena udah di DO juga dari sekolah anak saya. Jadi saya udah nggak tahu lagi, orang tuanya juga udah nggak ngubungin saya lagi. Ya itulah, jadi banyak orang tua itu pengennya kayak laundry, Pak. Oke, Pak Guru, Bu Guru, ini anak saya bermasalah, saya sekolahin di sini ya. Nanti kalau sudah hebat, sudah pinter, sudah baik akhlaknya, sudah bagus perilakunya, kita ambil lagi ya. Pengennya tuh kayak gitu loh. Tapi begitu dilibatkan nggak mau. Saya membangun komitmen sama sekolah-sekolah yang minta saya untuk ngajar di sana, untuk ngajar coaching, untuk ngajar bikin parenting kah. Saya minta komitmen sama mereka adalah
orang tua harus hadir berdua setiap weekend. Kalau mereka nggak mau, saya juga nggak jadi. Nggak bisa, ibunya aja, saya sibuk. Ya sudah. Bisa nggak pihak sekolah mengkomitkan orang tuanya, dua-duanya, untuk mereka minimal sebulan sekali hadir berdua, ikut parenting. Itu sulit loh ternyata. Itu sulit loh. Mereka ya itu maunya instan gitu, maunya ini anak saya serahin, nanti kalau sudah bagus saya ambil lagi gitu. Sebetulnya nggak bisa, kita butuh kerjasama, Bahkan saya pernah mengatakan juga, iya kita itu makhluk sosial, selalu butuh bantuan orang lain. Katakan saya Pak, saya sering komunikasi sama anak-anak saya. Anak saya 6 ya. Terus juga sama pihak kepala sekolahnya saya sering audiensi. Saya bilang, Pak, Bu, tahu nggak di rumah itu anak saya disuruh hafalan nggak mau. Saya bingung kok begitu di sekolahan sudah bisa hafal Yasin, hafal ini, hafal itu. Itu caranya gimana? Saya bilang gitu. Di rumah itu baru 5 menit pegang buku. Aduh ya, perut aku sakit. Aku ke toilet dulu ya. Balik lagi habis dari toilet. Aduh ya, aku aus, mau ambil minum dulu ya. Itu terjadi gitu loh. Jadi ya, ini harus sinergi Pak. Kita harus bahu-membahu, saling membantu gitu loh. Di sekolah ya pihak sekolah, di rumah juga orang tua nggak bisa melepaskan sepenuhnya gitu. Itu ya. Tadi ada pertanyaan Pak, boleh tolong di... Prof, Ayo. ada pertanyaan di mana? Sepertinya sih belum ada nih. Ada yang sudah menulis pertanyaan, maaf pemirsa ya. Waalaikumsalam. Oke. Saya bacain ya Pak, kalau anak kita malas belajar tapi dia suka seni, harusnya gimana? Ya itu, persoalannya adalah sistem pendidikan kita belum bisa sepenuhnya seperti itu Bu Wawat ya. Anak saya nggak mau sekolah katanya. Jadi saya pernah menghadapi kasus seperti ini juga. Saya katakan ke anaknya apa? Namanya siapa waktu itu? Beliau datang sama orang tuanya ke rumah saya. Saya bilang, saya memahami keinginan kamu suka seni. Cuma persoalannya sistem pendidikan kita nggak bisa sepenuhnya nggak usah sekolah hanya seni. Jadi setidaknya kamu nggak usah punya nilai yang tinggi, nggak apa-apa. Yang penting kamu lulus dulu deh. Saya membangunnya itu, Pak. Gitu. Jadi saya membangunnya itu, Bu Wawat. Jadi kita tetap dampingi. Oke, seninya kita kasih ruang, kita kasih waktu, tapi juga bikin komitmen juga. Tapi kamu harus setidaknya kamu lulus SMA. Kalau setelah lulus SMA, kamu mau melanjutkan ke khusus tentang seni atau jurusan kesenian, itu saya akan dukung gitu. Tapi yang penting bikin komitmen, dia harus lulus dulu gitu ya. Itu sih Bu Wawat ya. Tadi ada lagi Pak. Oh ya, ini ada lagi, beliau juga menanyakan dari umur berapa anak bisa diterapi. Kalau umur dari balita pun sebetulnya bisa ya, tergantung case-nya. Cuma gini, sekalian kita sounding ke yang lain, seorang anak ketika masih usianya di bawah 17 tahun dan dia bermasalah, yang harus diterapi pertama kali adalah kedua orang tuanya. Bukan anaknya dulu. Bukan berarti anaknya nggak perlu, tapi yang harus diterapi pertama kali bapak ibunya. Itu. Harus disepakati sejak awal ya. Iya, gitu loh. Ya. Gitu. Nah ini pertanyaan yang lebih berat lagi Coach. Anak saya nggak mau sekolah katanya. Ini gimana Coach? Nggak mau sekolah katanya mondok aja. Itu harus digali. Maksudnya harus digali adalah apakah mondok ini adalah bentuk pelarian dia yang nggak mau sekolah, atau memang dari keinginan yang dalam dia mau mondok gitu. Caranya bagaimana menggalinya? Ajak dia survei ke sana. Ajak dia kalau memang perlu nginep supaya tahu, oh kalau malam itu kegiatannya gini loh. Oh teman-temannya begini loh. Oh pengajarnya begini. Situasinya mungkin udaranya dingin. Jadi dia betul-betul
paham dulu, gitu. Yang terpenting dalam setiap kita menerapkan pembelajaran kepada anak-anak adalah rasa nyaman, betul nggak Pak ya? Bapak senior saya nih kalau kalau mengajar anak-anak soalnya. Yang terpenting adalah dia harus nyaman dulu gitu. Contoh tadi saya sama Pak Avicenna mengatakan kita nggak suka matematika. Tapi ada Pak, waktu kelas berapa waktu SMA, kelas kalau nggak salah kelas 2, itu nilai matematika saya bagus. Karena apa? Karena gurunya itu saya suka. Ada namanya dulu Pak Helmi di SMA 6. Beliau mengajarkannya bukan dengan teoritis, tapi dengan praktek keseharian gitu loh. Jadi dibawanya ke cerita sama dia. Dan saya suka, nilai saya bagus gitu. Tapi setelah udah nggak sama beliau ya begitu lagi Pak. Oh iya. Faktor gurunya ya? Iya, faktor nyamannya sebetulnya sih ya. Faktor nyamannya. Ya, harus ortunya dulu, betul. Oke, saya boleh nambahkan sedikit Pak? Silakan. Ya, jadi masih menyangkut tentang coaching, utamanya adalah kita membimbing ya, mengarahkan seorang anak, seorang siswa untuk ini loh nanti yang bisa kamu capai di masa depan. Karena banyak kejadian setelah dewasa, saya sering dapat klien. Sebentar, saya tutup pintu dulu Pak. Ini hujan tampaknya. Ya, sambil menunggu Coach Santo ya. Memang pengalaman-pengalaman itu Lanjut ya. yang sangat Iklan dulu. Iklan dulu. Jadi saya sering mendapatkan klien. Iya, jadi bermasalahnya setelah dewasa. Bermasalahnya apa? Kok hidup saya begini ya? Ya, udahlah coach, emang nasib saya seperti ini. Ya, memang nasib saya, ya memang takdir saya jadi orang susah. Ya, memang nasib saya jadi orang bodoh. Akhirnya yang mereka salahkan siapa? Ketika sudah bicara nasib, takdir, yang disalahkan siapa, Pak? Tuhan. Tuhan yang disalahkan gitu loh. Karena mentok. Sebetulnya ya bukannya nasib dong. Karena Tuhan itu menciptakan manusia. Itu kan bukan untuk susah loh. Bukan untuk miskin, maaf ya. Bukan untuk bodoh. Bukan untuk sakit. Lah, kok saya mengalami kehidupan seperti ini? Berarti yang salah siapa? Siapa yang menarik hal tersebut ke kehidupan? Kita. Ingat, ambil tanggung jawab itu. Saya sering sampaikan ke berbagai macam kesempatan. Ambil tanggung jawab atas apapun yang terjadi di kehidupan. Contoh paling gampang, kok saya korban KDRT sudah 4 kali cerai. Ternyata semua laki-laki jahat, kata dia. Semua laki-laki hanya ingin menyakiti saya. Iya, ini kasus nyata, Pak. Saya katakan, Bu, pernah nggak terpikirkan di benak Ibu, kenapa bisa menarik laki-laki dengan tipe yang sama 4 kali, saya bilang. Dia bengong. Loh, gitu ya? Berarti yang salah saya, Coach. Iya, saya gituin, Pak. Jadi banyak orang di luar sana menyalahkan itu, menyalahkan semua hal di luar dirinya. Makanya ada istilah saya itu, ayo kita jangan cari jalan keluar, carinya jalan ke dalam. Nah, gimana, terbayang nggak betapa idealnya ketika hal-hal seperti ini kita sampaikan kepada anak-anak kita ini, adik-adik kita ini masih sekolah. Oh, ternyata begitu ya. Dibalik mindsetnya gitu loh. Mereka penuh apa ya? Penuh mental block. Wah, saya mah gimana mau sukses? Orang tua saya aja begitu. Di rumah orang tuanya bilang, "Nak, kita sih makan nggak makan, yang penting kumpul." Betul nggak, Pak? Ini programming loh. Ini programming. Nah, kembali ke tadi, yang orang-orang menyalahkan nasib, menyalahkan takdir. Kalau kita nanti googling, ada seorang psikolog terkenal, namanya Carl Gustav Jung. Saya sangat memegang sekali apa yang pernah beliau ungkapkan, bahwa until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you call it fate. Jadi sebelum kita membuat pikiran tidak sadar kita, kata dia ini,
beberapa puluh tahun yang lalu beliau sudah mengatakan unconscious, conscious. Jadi pikiran tidak sadar kita menjadi sadar. Nah banyak orang kan nggak paham apaan lagi itu pikiran tidak sadar gitu loh. Selama ini kan kita pahamnya hanya conscious dan subconscious. Oh ternyata ada lagi yang namanya unconscious ya. Gitu Pak. Makanya ketika ini dikuasai, pengetahuan-pengetahuan seperti ini dipunyai oleh para coach, terutama yang terkait dengan dunia pendidikan, itu sangat bagus sekali Pak. Saran saya highly recommend itu dipelajari juga gitu. Karena ini nggak terjamah selama ini di sistem pendidikan di Indonesia. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, saya kembalikan lagi. Boleh, untuk yang ini masih ada pertanyaan dari investor ya. Nah, oke. Jadi ya sebetulnya di dunia ini banyak sekali alternatif sebetulnya ya kan kayak misalnya. Iya, betul, betul. Sekolah bisa mondok, tapi yang mondoknya cari pondok yang bagaimana gitu kan. Iya. Homeschooling ya. Kalau sekolah ada homeschooling mana gitu. Iya. Nggak mau homeschooling, ada pendidikan mandiri, segitu ya udah saya yang nyekolahin orang tuanya sendiri ada tuh. Dulu siswa kami yang pernah begitu Pak Coach. Jadi kami punya 2 orang adik kakak. Iya. Sebelum masuk Tikar, mereka setahun sekolah sama ayahnya. Jadi di rumah kan kemana-mana. Oke. Gara-gara ada kasus di sekolahnya, bukan kasus sih. Pokoknya ayahnya menarik anak-anaknya ini keluar karena merasa ketidakcocokan gitu ya. Jadi nggak ada kasus. Lalu dia didik sendiri anaknya sampai anaknya bosan belajar ayah mulu, mau sekolah lagi gitu. Nah, ada kayak gitu ya. Jadi sebetulnya banyak sekali alternatif. Hanya saja dari semua alternatif itu kan kita maunya kan dapatnya yang terbaik gitu kan. Semuanya adalah betul semua sekali. mau dapat sekolah yang terbaik, pekerjaan yang terbaik gitu kan, gaji yang terbaik, semua yang terbaik gitu. Tinggal kita aja mengusahakannya gimana. Nah, ini sebetulnya saya masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi ini waktunya tinggal 10 menit lagi Coach. Oke. Tinggal 10 menit lagi. Nah, saya mau tanya gini, kita anggaplah kita punya semacam kesimpulan gitu ya. Apalagi saya agak ngeri tadi tuh Coach ngomong programming itu kayaknya agak ngeri gitu. Yes. Itu dalam hal ini itu jadi cukup mengerikan. Biasanya orang keluar komputer mungkin programming itu biasa, tapi ketika programming untuk anak menjadi Pikiran ya. tidak sukses gitu kan, anak menjadi bahkan ya udah kita takdir kita miskin itu ngeri juga. Maksud saya gini, ini sistem pendidikan ini kan bagaimanapun sistem. Ya bagaimanapun ya terlepas dari nanti setiap orang punya alternatif pilihan masing-masing. Nah, pertanyaan saya gini, kan menteri udah ganti-ganti menteri pendidikan gitu, misalnya. Iya. Nah, terus ya bahkan sampai nyobain yang di luar pendidikan gitu, karena kali dia punya terobosan gitu ya. Tapi hal-hal seperti ini tidak terjamah masih Coach ya. Kita lihat nih, kita sampai sekarang aja guru BK masih begitu-begitu aja kan, guru BK, guru BP gitu kan. Nah, ini apakah ya memang Fikar School mungkin beda karena kita non formal gitu. Tapi gimana Coach? Apakah kita merubah sistem nggak mungkin nih Coach? Gimana Coach? Apa namanya? Ada hal yang bisa membantu karena kan kasihan saya itu sedih banget loh dengar cerita Coach tadi. Ada yang sampai anaknya ditarik dari sekolah anaknya Coach, terus akhirnya dimasukin ke rumah sakit jiwa itu dan orang tuanya nggak mau diterapi. Kasihan banget anaknya gitu ya. Kasihan banget loh itu. Nah, ini gimana? Kita bisa menolong berapa banyak orang nih kira-kira? Berapa anak gitu? Bagaimana dan apa yang kita bisa lakukan gitu? Ya, kalau kita bicara sistem, ya tentu saja nggak semudah itu, Pak. Apalagi kita tidak punya akses untuk ke sana. Yang bisa kita lakukan adalah, ayo kita mulai dari lingkungan kita dulu. Kalau Bapak, alhamdulillah punya akses. Kenapa? Karena di Fikar itu kan sesuai gitu loh, sistem yang diterapkan dengan pengetahuan yang dimiliki itu disesuaikan. Nah, banyak juga teman-teman kita pengajar di luar sana, pengetahuannya sudah cukup, tapi sistemnya juga di lingkungan kerjanya nggak mendukung gitu loh. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya minimal dari lingkungan kita dulu. Kita maksimalkan ini gitu loh, kita maksimalkan ini, kita coaching dengan baik yang memang mempercayai siswa-siswinya, anak-anaknya ke Fikar. Kalau yang di luar sana gimana? Ya, itu bukan tanggung jawab kita gitu.
Iya, cuma sedih aja gitu. Iya, 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 kita cuma bisa prihatin, betul Pak ya. Cuma bisa prihatin. Ya, sama doa juga lah, mudah-mudahan semakin banyak orang tua ataupun siswa di luar sana yang tersadarkan gitu Pak. Iya, Oh, iya. ternyata hal-hal kayak gini penting ya gitu. Ya walaupun kalau dari yang saya tahu, pengalaman sendiri, yang sadar itu banyak setelah usia-usia dewasa Pak. Setelah mereka punya keluarga, setelah mereka anaknya sudah 2, sudah 3, bahkan setelah punya perusahaan, baru sadar, kok saya punya perusahaan banyak, tapi kok hidup saya tetap ini ya, tetap kosong ya, gitu. Karena ya memang di sejak awal nggak di-create dengan baik, gitu. Belum lagi yang permasalahan-permasalahan kepahitan dalam hidup, masalah kesulitan, terus masalah apa, sial, apes, segala macam gitu kan. Orang kan menyangka hal-hal itu terjadi karena di luar dirinya. Hanya sedikit sekali orang yang menyadari apapun yang terjadi di kehidupan itu kayak kita lagi ngaca, kayak kita lagi bercermin gitu kan. Yang kita lihat di cermin itu ya hanya pantulan diri kita sebetulnya. Demikian sih Pak. Ya, semoga aja ini mudah-mudahan buat pendengar, pemirsa dan saya dan kita semua sangat bermanfaat di waktu ini. Yang Yes, jelas, amin, amin. ya insya Allah mudah-mudahan coaching ini berarti kita sepakat bahwa ini penting gitu ya. Ya, Dan sejak dini anak-anak sudah ya minimal oleh orang tuanya diarahkan seperti ini gitu. Kalau seandainya sekolahnya tidak melakukan hal itu ya. betul sekali, betul sekali. Ya. Terima kasih banyak coach. Sama-sama, sama-sama. Sukses terus ya. Salam buat semuanya di Fikar School. Menemani hingga jam 3 ini ya, dari jam 2. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.